Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Adalah hari yang berbahagia, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita percaya ada kuasa di dalam puji-pujian dan Dia disenangkan atas puji-pujian yang kita naikkan buat Yesus pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami berdoa Tuhan biar kami menyerahkan hati kami, menyerahkan hidup kami pada pagi hari ini untuk meninggikan Engkau Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian yang kami naikkan Bapa pada pagi hari ini. Biar Engkau disenangkan atas semua nyanyian yang kami nyanyikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyi buat Tuhan. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. Amin. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Amin. Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali sungguh besar, oh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara-saudara sekalian tetap semangat dan tetap sehat atas pemeliharaan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus berbicara kepada umat yang Kau kasihi. Berbicara Tuhan melalui firman-Mu, singkapkan rahasia yang terselubung dan berikan kepada kami pengertian yang supaya kami semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masih lanjutkan di dalam serial Yesus dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Kejadian sebagai Sang Pencipta. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah di dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Saudara perhatikan di ayat 20 dikatakan berfirmanlah Allah. Siapa? Firman Allah. Siapa sang firman itu? Adalah Yesus. Firman telah menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, Yesus Kristus menciptakan, dan Dia berkata, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Tuhan Yesus menciptakan segala binatang di laut, hewan di laut, dimulai dari dimulai dari ikan, kepiting, udang, kerang, dan segala macam semua makhluk hidup yang berkeriapan, yang bergerak di dalam laut. Dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi. Dengan kata lain, pada hari kelima Tuhan Yesus menciptakan binatang air dan juga binatang yang ada di udara, burung-burung segala unggas. Ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air. Jadi jelas sekali binatang laut yang besar, ya, ikan paus, ikan hiu, ikan-ikan yang besar sekali Tuhan Yesus yang menciptakan, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah memberkati mereka semuanya. Diberkati oleh Tuhan ciptaannya itu, firman-Nya. Firman yang mencipta itu Tuhan Yesus. Dia berkata, berkembang biak dan bertambah-tambahlah, serta penuhilah air di dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Jadi di hari kelima ini Tuhan Yesus atau Sang Firman menciptakan segala binatang di laut, ikan-ikan beserta dengan kawan-kawannya, plus binatang atau burung-burung yang di udara. Dan Tuhan Yesus berkata, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, ya, penuhilah bumi dan juga penuhilah air di dalam laut. Nah, kalau kita lihat dari penciptaan ini, bahwa Tuhan yang menciptakan segala binatang di laut, binatang-binatang yang besar, ya. Dan itu semuanya ada di dalam kemahakuasaan atau kekuasaannya Tuhan. Mereka ada dalam kendalinya Tuhan. Mereka ada dalam tangan atau kontrol daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara ingat cerita tentang Yunus, pada waktu Yunus dia lari dari panggilan Tuhan, dikatakan maka ada seekor binatang laut yang besar atau ikan yang besar. Dia mencaplok atau menelan Yunus. Tetapi dikatakan maka atas penentuan Tuhan. Jadi Tuhan yang memerintahkan binatang tersebut atau ikan tersebut untuk memuntahkan Yunus. Dan pada waktu Yunus setelah 3 hari 3 malam ada di dalam perut ikan, Yunus tidak mati. Yunus tidak binasa di dalam perut ikan, tetapi ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan yang mengendalikan ikan tersebut, dan ikan tersebut membawanya sampai dia tiba di kota Niniwe. Jadi Yunus tidak perlu traveling melalui kapal, bahkan dia mau kabur, seharusnya dia pergi ke Niniwe, dia kabur ke Tarsis. Dan Tuhan perintahkan, oke, kamu melarikan diri dengan kapal, tapi aku punya kendaraan, yaitu ikan yang besar. Dan dengan ikan yang besar itu
Allah memaksa, ya dengan tanda kutip Allah memaksa Yunus untuk pergi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan untuk menyelamatkan kota Niniwe. Ikan yang besar ini ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang menyuruh ikan tersebut untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, ada dua hal yang menarik sekali berbicara tentang ikan dan berbicara tentang burung-burung di udara. Yang pertama, pada waktu Tuhan Yesus mengajar, dia mengajar murid-muridnya, pengikutnya, dan Tuhan Yesus melihat burung-burung di udara. Dia menyampaikan satu pesan yang bagus sekali. Pandanglah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Bapa. Betapa kamu jauh lebih daripada burung-burung tersebut. Yesus menyampaikan satu pesan, satu rahasia, bahwa burung-burung di udara itu semua ada dalam kendali daripada Allah yang Maha Kuasa. Allah memelihara burung-burung tersebut. Allah yang memberkati. Tuhan Yesus yang memberkati. Dia berfirman dan dia memberkati segala burung-burung di udara. Dia tahu bagaimana pada waktu Tuhan berkata, penuhilah bumi ini dengan kalian, dengan semuanya. Artinya dengan kata lain, Tuhan memelihara sehingga burung-burung tersebut dapat berkembang biak, mereka mendapatkan makanan, mereka mendapatkan perlindungan, shelter, sehingga mereka tidak habis diburu oleh manusia, tidak habis dimakan oleh binatang-binatang yang lain, tetap mereka dapat berkembang biak. Semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan sampaikan, kalau burung-burung di udara saja, yang dengan kata lain yang harganya sangat murah sekali, dijual di pasar, itu diperhatikan oleh Bapakmu yang di surga, betapa kamu lebih daripada burung-burung tersebut. Kalau burung-burung saja yang dengan satu kalimat Tuhan Yesus berkata, terjadilah, diciptakan hanya dengan satu perkataan, maka burung-burung tersebut terjadi dan Allah sedemikian rupa memeliharanya. Betapa lebihnya kita manusia yang dibentuk oleh tangan Tuhan, yang dibentuk sesuai dengan image-nya Tuhan, pasti kita akan dipelihara dengan baik oleh Bapa di surga. Dan terus kemudian berbicara tentang ikan di laut. Pada waktu murid-muridnya sedang menangkap ikan, mereka semalaman, mereka tidak mendapatkan ikan. Ini berbicara pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, kamu bertolak lagi lebih dalam dan tebarkan jala. Petrus berkata, Tuhan, sudah semalaman kami mencoba berusaha untuk menangkap ikan, tetapi kami tidak mendapatinya. Tetapi oleh karena perkataanmu, saya akan mematuhinya. Petrus mematuhinya pada waktu dia menebarkan jalannya, dan ternyata begitu banyak ikan sampai jala mereka koyak, bahkan sampai mereka pun kesulitan untuk menyeret jala mereka karena saking banyaknya ikan. Kok bisa hanya dengan satu perkataan saja? Tidak perlu nunggu 1 jam, saya yakin. Tidak perlu menunggu setengah jam. Begitu ditebarkan, lantas kemudian ikan semua masuk ke dalam jalanya Petrus. Kok bisa ya? Petrus sendiri pun tercengang-cengang. Mereka nelayan yang berpengalaman, nggak mungkin bisa dapat ikan sebanyak ini. Padahal semalaman mereka sudah mencoba bersusah payah dan mereka tidak mendapatinya. Tetapi hanya dengan 1 kali lemparan saat itu dan hari sudah menjelang siang, mereka mendapati ikan dengan sangat banyak sekali. Dan mereka nggak habis pikir, kok bisa ikan masuk ke dalam jala mereka? Bagaimana mungkin? Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan Sang Pencipta ikan di laut. Mudah bagi Yesus, Dia yang menciptakan segala makhluk-makhluk yang besar yang di laut. Ikan-ikan besar, ikan-ikan kecil, dan segala sesuatu yang berkeriapan. Mudah saja bagi Yesus hanya untuk memerintahkan untuk mereka, ayo kamu masuk ke dalam jalannya Petrus. Terus kemudian mereka masuk semuanya ke dalam jalannya Petrus, mematuhi perintah daripada Tuhan Yesus. Sama seperti ikan yang besar mematuhi perintah Allah untuk membawa Yunus pergi ke Niniwe. Dan terus kemudian tidak hanya satu peristiwa, tapi 2 peristiwa. Pada waktu sebelum Yesus naik ke surga, setelah dia bangkit, Yesus
bertemu dengan murid-muridnya di tepi pantai. Dan sekali lagi mereka mencoba menangkap ikan. Semalaman mereka tidak mendapati ikan. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Petrus mematuhinya, begitu ditebarkan jalannya. Kembali ikan-ikan, dikatakan ikan-ikan yang besar. Mereka masuk ke dalam jalannya Petrus. Bagaimana mungkin jarak antara Yesus dengan Petrus itu 200 mil. Jadi 200 mil atau 200 hasta. Saudara bisa cek nanti di Alkitab. Itu tidak terlalu jauh, ya. Dengan kata lain, tidak mungkin ada ikan sedemikian banyak ikan yang besar itu ada di tepi pantai. Bagaimana mungkin? Tetapi dengan kemahakuasaan Tuhan Yesus, mudah bagi Dia yang menciptakan ikan. Dia perintahkan untuk ikan masuk ke dalam jalannya Petrus. Dan Petrus mendapatkan 153 ikan yang besar-besar. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah penangkapan ikan 2 kali dan plus penjelasan Tuhan Yesus mengenai burung-burung di udara? Bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu. Yesus mengendalikan segala sesuatu. Kalau burung di udara, Dia perhatikan. Terlebih lagi saudara dan saya. Dia memperhatikanmu saat ini. Dia tahu kebutuhanmu saat ini. Dia tahu kebutuhan saudara yang paling dalam saat ini. Kesedihanmu, kepedihanmu, luka hatimu, kesulitanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, Yesus mengetahuinya. Kalau Yesus tahu dan saudara menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia, Dia memperdulikan saudara. Dia akan lakukan sesuatu untuk menolong saudara dan saya. Dan terus kemudian berbicara tentang mengenai ikan. Kita lihat dengan caranya yang ajaib. Yesus dapat memerintahkan segala berkat untuk masuk ke dalam jalannya Petrus yang kosong. Semalaman Petrus tidak bisa mendapatkan apa-apa. Satu pun dia tidak bisa mendapatkan ikan untuk dia bisa dijual di pasar atau untuk dia bisa makan sekeluarga. Tidak ada sama sekali. Kosong hari itu. Tetapi Yesus memerintahkan ikan untuk masuk ke dalam jalannya Petrus. Dan jalannya Petrus itu sampai berkelimpahan, bahkan sampai koyak. Kalau Allah memberkati saudara, Allah memberkatinya sampai limpah. Bahkan dikatakan ke dalam takaran yang dipadat, digoncang-goncang sampai melimpah keluar. Kalau Allah memerintahkan berkat, berkat itu bisa datang secara begitu surprise, begitu mengagetkan saudara dengan sangat limpahnya di dalam kehidupan saudara. Karena itu jangan putus asa. Hari ini tangkapan ikanmu kosong. Hari ini bakulmu kosong. Hari ini saudara melihat di dapur tidak ada sesuatu yang bisa saudara masak. Saudara buka dompet saudara sedikit sekali. Buat hari ini, buat besok. Setelah itu nggak tahu. Saudara lihat di tabungan semakin menipis, mungkin sudah sangat kepepet sekali. Pekerjaan tidak bisa diandalkan dalam keadaan kondisi seperti ini. Tetap ingat, Yesus sanggup memerintahkan ikan-ikan, berkat-berkat untuk masuk ke dalam lumbung saudara, ke dalam jalan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk menolong kami sekalian. Hari ini kami serahkan setiap pergumulan kami, pergumulan umat. Tuhan berkati kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau yang tahu segala sesuatu yang sedang umat-Mu alami saat ini. Dan biar kami berdoa saat ini, Kau yang menciptakan burung-burung di udara. Kau yang menciptakan ikan-ikan di laut, Tuhan. Kau sudah membuktikan melalui pengalaman Petrus, melalui pengalaman murid-murid-Mu Tuhan, sehingga mereka takjub bagaimana mereka mendapatkan ikan yang begitu limpah. Tuhan, kami tahu Engkau dapat melakukan hal yang sama kepada umat-Mu saat ini. Dan biarlah Tuhan, kami hidup mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidup kami. Berkati aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini Tuhan, dan hari-hari selanjutnya. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.